Shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Hotmaryani Sinaga, nomor induk mahasiswa 152040104 Saya sebagai peserta PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon. Hari ini 12 Mei tahun 2025, saya melakukan praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi kuasa Tuhan tidak terbatas. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita berada di tempat ini, kita bisa belajar bersama dalam keadaan sehat. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak. Adakah teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, apapun kegiatan kita, kita harus mengawalinya bersama dengan Tuhan dan mengakhirinya bersama dengan Tuhan juga. Karena itu, anak-anak, bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Allahku besar. Ya, semuanya menyanyi, semangat buat caranya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kita akan membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini. 2, 3, ya. Mazmur pasal 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur pasal 19 ayat 2. Amin. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Maju Stephen. Pada Yesus kami akan belajar Tuhan, berkatilah teman-teman kami dan Miss Mariani yang akan mengajarkan Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan kepintaran Tuhan. Tuhan hanya bila mau mengenalkan Tuhan dalam nama Yesus kami suruh berdoa. Amin. Terima kasih Stephen. Ya, anak-anak semuanya, kita speaking dulu. Tepuk semangat. Dalam belajar kita harus semangat. Anak-anak semuanya lihat dan perhatikan layar di depan. Ada 2 gambar. Ayo tebak fenomena apakah ini? Untuk gambar yang pertama, ya, tanya. Tanah longsor. Tanah longsor. Iya. Melihat tanah longsor? Pernah mengalaminya? Tidak. Nah, apa yang kamu bisa deskripsikan tentang tanah longsor tadi? Bukan secara besar-besarannya. Yuk kita lanjutkan. Gambar nomor 2. Ini gambar apa ya?
Karena kuasa Tuhan. Nomor 3, bagaimana cara menghindari fenomena alam? Daju. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Tuhan dan doa. Yang kedua, bersikap waspada dan sadar. Iya. Anak-anak semuanya, jawaban kalian itu semuanya benar. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Tepuk tangan dulu. Apa sebenarnya fenomena alam itu dan bagaimana fenomena alam itu menjadi bukti kemahakuasaan Allah? Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke materi kita. Anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena bisa diartikan sebagai sesuatu yang luar biasa. Buka bukunya, pembelajaran 12. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan dibuka semua bukunya. Ya. Fenomena alam adalah kejadian alam yang luar biasa. Mengapa disebutkan luar biasa? Karena tidak selalu terjadi, jarang terjadi. Ya. Nah, contoh fenomena alam yang pertama. Nih, gambar apa ini? Bulan sabit ini adalah bulan yang berbentuk seperti pisang atau huruf C. Nah, mengapa bisa dia berbentuk seperti ini? Karena cahaya matahari hanya menyinari sebagian dari permukaan bulan. Jadi, bulan sabit ini muncul ketika mengawali bulan atau mengakhiri bulan. Kemudian, ketika kita melihat bulan sabit, ini adalah fenomena alam yang luar biasa. Lanjut kita ke gambar yang kedua. Ini gambar apa ya? Gerhana matahari. Baik. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Ketika mereka berada di posisi satu garis, sehingga cahaya dari matahari itu terhalang oleh bulan. Jadi matahari tidak bisa memberikan cahayanya secara penuh ke mencapai bumi. Cahaya matahari itu tidak bisa mencapai permukaan bumi secara menyeluruh. Kita melihat dari permukaan bumi, matahari itu gelap sementara karena tertutup oleh bulan. Nah, anak-anak, ketika terjadi gerhana matahari, ternyata bisa berbahaya bagi manusia. Kita tidak bisa melihat dengan mata tanpa alat. Kita bisa melihat gerhana matahari, tetapi kita ada memakai alat khusus. Ya, karena cahaya matahari yang sangat kuat bisa membutakan mata kita. Jadi kita harus memakai alat kalau memperhatikan atau mengamati ketika gerhana matahari terjadi. Jadi gerhana matahari ini bisa membahayakan, ya. Tetapi kalau ini tidak membahayakan. Kita lanjut yang ketiga, gunung meletus. Mengapa bisa terjadi gunung meletus? Sena. Gunung berapi meletus karena ada banyak magma, yaitu batu, cair panas, dan gas. Kalau batu tidak dapat menahan sehingga magma dan gas naik ke atas dan terjadilah gunung berapi. Iya, tepuk tangan untuk Sena. Gunung meletus karena banyaknya magma, batu, cair panas di dalam perut bumi ini. Ketika ada tekanan yang kuat, gunung tidak bisa menahan, kemudian meletus keluar. Ya, nah kita perhatikan ketika terjadi gunung berapi meletus, bisa nggak ini membahayakan? Bisa, ya, membahayakan manusia atau ekosistem yang ada di lingkungan gunung berapi itu. Makanya ketika terjadi gunung berapi, semua penduduk disuruh mengungsi di sekitar gunung berapi tersebut. Ketika kita melihat contoh-contoh fenomena alam ini, ternyata fenomena alam ini ada yang membahayakan, ada yang tidak membahayakan, ya kan? Selanjutnya, bagaimana fenomena alam ini kita hubungkan dengan kemahakuasaan Tuhan? Buka Alkitabnya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sudah siap dibuka semuanya? Sudah? Iya. Markus 4 ayat 35 41 ini menceritakan tentang apa ya? Iya. Nah, nanti sambil kita membaca, kita tonton dulu videonya ya. Pada hari itu, waktu harus datang, Yesus berkata pada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka melihat orang banyak itu, lalu tertawa kedua Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus sambil dan perahu-perahu lain juga menyertai. Lalu menurutlah yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai terbentur air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiang. Maka
murid-muridnya membangunkan diri dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia terbangun, menghardik anak itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang melakukan ini sehingga angin dan danau itu taat kepadanya?" Kita ambil contoh yang kedua. Buka juga. Kita berjalan dengan Mesir saat tengah malam. Hal ini membuat anak-anak suku bangsa Mesir meninggal. Firaun lalu meminta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu juga orang-orang Israel dapat melihat itu juga. Tetapi firman Tuhan yang mengirim tiang api untuk menerangi mereka waktu malam, dan tiang awan yang melindungi mereka ketika panas di siang hari. Di dalam mereka di laut, dan mereka beristirahat di sana semua. Tidak tinggal dan dengarlah suara. Lihat, kedua berkata, tidakkah kalian melihatnya setelah kalian mendengarnya? Di tanah Mesir, ketika tentaranya melaporkan tentang kepergian orang Israel, Firaun menjadi marah, lalu memerintahkan pasukannya untuk mengejar orang-orang Israel yang pergi dari Mesir. Segera berangkatlah pasukan Firaun melintasi padang gurun untuk mengejar bangsa Israel. Suara dan tidak inilah yang didengar oleh bangsa Israel. Orang-orang Israel menjadi sangat ketakutan. Hal ini membuat mereka berkata, "Musa, mengapa engkau membawa kami untuk mati di padang gunung ini? Apa yang akan membuat itu membawa kami keluar dari Mesir?" Jangan takut. Lihatlah pertolongan Tuhan hari ini. Untuk segera diberitakan ini. Entah terjadi, Tuhan yang akan berperang untuk kalian dan memperlihatkan semua kemuliaan-Nya. Sesudah itu, bergeraklah tiang awan ke arah belakang mereka, membatasi orang-orang Israel dan Mesir. Mereka tidak bisa saling melihat. Di sisi bagian Mesir, keadaan jadi gelap gulita, tetapi di sisi orang Israel, awan seperti cahaya yang menerangi mereka. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Tampaklah tiupan angin yang sangat besar. Lalu terbelah laut yang di depannya. Di sisi kiri dan kanan, air membentuk seperti tembok yang membatasi. Mari, berjalanlah. Tuhan mempersiapkan semua ini untuk kalian. Orang-orang Israel melalui api jalan di tengah-tengah lautan yang tenggelam. Semalam itu mereka berjalan dengan cepat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak dan orang tua serta segala ternak dan harta benda ikut serta melewati semua itu. Di belakang mereka pasukan kereta kuda mencari sampai di tengah laut. Tetapi ada hal apa terjadi? Tuhan membuat roda kereta berjalan ini dan maju dengan berat. Orang-orang Mesir lalu berbalik arah. Marilah kita meninggalkan orang Israel. Tuhanlah yang berperang untuk mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Sekali lagi Musa mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba laut kembali menyatu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang-orang Mesir di tengah laut. Pada hari itu orang Israel melihat Tuhan menyelamatkan dan memimpin mereka, dan mereka semua bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, Tuhan memimpin
bangsa Israel dengan melakukan banyak hal. Diberikan tiang api dan tiang awan, Tuhan membelah lautan, dan orang-orang Mesir dilempar ke dalam laut. Bagaimana dengan adik-adik? Percayakah dengan pimpinan Tuhan? Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sesudah kita menyaksikan pemahaman Tuhan dengan dua contoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yesus meredakan angin ribut dan laut terbelah kedua. Dari situ kita bisa lihat bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Tuhan pemilik kehidupan, Tuhan yang mengendalikan semuanya, air, udara, angin, dan semua makhluk ciptaan yang tunduk kepada Tuhan. Ya, jadi ketika apapun yang terjadi fenomena alam di lingkungan sekitar kita, apakah itu membahayakan atau tidak, membuat kita menjadi takut, kita harus berserah kepada Tuhan. Sikap apa yang harus kita ambil? Ya, yang pertama kita harus selalu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Jadi di segala situasi apapun, fenomena apapun yang menakutkan, kita selalu dalam pimpinan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Nah, yang kedua, di dalam segala situasi fenomena alam apapun, kita disuruh oleh Tuhan untuk selalu berhati-hati dan waspada. Kalau bahaya itu harus kita singkirkan supaya kita tidak terjerumus ke dalam bahaya tersebut. Nah, setelah kita memahami bagaimana pemahaman Tuhan dengan fenomena alam yang terjadi, adakah yang masih kurang jelas tentang fenomena alam dan kuasa Tuhan tidak terbatas? Jelas semuanya? Jelas. Ada yang bertanya? Tidak ada. Sekarang kita masuk kepada kelompok kita, bentuk kelompoknya. Sudah terbentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3? Siap. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah membentuk kelompok kita. Kita akan mengerjakan LKPD kita. Setiap kelompok memilih 2 nomor. Sekarang kelompok 1 milih nomor berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Perhatikan gambar apa untuk nomor 1 dan nomor 2. Gambar apa? Gunung meletus. Untuk gambar nomor 2. Gambar apa? Bulan sabit. Untuk kelompok 2, pilih nomor berapa? 3 dan 4. Perhatikan gambar apa? Tsunami. Kemudian untuk gambar nomor 4, kebakaran hutan. Iya, lanjut kelompok 3. Iya, pilih nomor berapa? 5 dan 6. Perhatikan gambarnya nomor 5. Gambar apa nih? Hutan gunung. Oke. Nomor 6. Banjir. Inilah tugas kita. Sekarang ibu akan bagikan ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan bekerja sama. Ada baca dulu aturannya ya. Aturan kerja kelompok ini seperti apa? Kerjasama yang baik, saling menghormati pendapat teman-temannya, tidak boleh curang, tidak boleh egois, kerjakan dengan baik dan kreatif. Ayo kerjasama. Ada yang mengalami kendala? Silakan dijawab. Nah, langsung dijawab sini ya. Yang nomor 1. Ya. Nah, ayo kerjasama yang baik. Nomor 2 kerjasama juga, saling tanya dulu temannya. Tidak jawab ini ya. Nah, tapi dengan tertib. Cari dari Alkitab, dengan alam yang terjadi di dalam Alkitab, tertulis di mana, sama-sama. Sudah siap semuanya? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari setiap kelompok. Kelompok yang pertama maju adalah kelompok 1. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1. Yang pertama, fenomena alam adalah gunung berapi. Penjelasannya, gunung berapi meletus terjadi karena banyak magma atau batu cair panas dan gas di dalam perut bumi. Jika tak tekanan terlalu besar, gunung tidak dapat menahan sehingga magma dan gas akan meluap ke atas dan terjadi nyala meletusnya gunung berapi. Yang kedua, bulan sabit. Bulan sabit terjadi karena matahari hanya menyinari sedikit dari bagian bulan yang bisa kita lihat dari bumi. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 jawabannya.
bawah ini. Menurut kelompok kami, fenomena alam yang terjadi seperti pelangi, badai petir, gerhana matahari, gerhana bulan, gunung meletus, dan laut bulan memang menunjukkan masa depan. Sama kejadian itu menunjukkan betapa besarnya masa Tuhan atas alam yang diciptakannya. Dan semua makhluk hidup itu di bawah kuasa Tuhan. Masih dan shalom. Salam teman-teman. Carilah dulu fenomena alam yang ada di dalam ciptaan kita yang menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. 1. Tuhan Yesus meredakan ombak besar. Efesus 4:35 ayat 41. Tuhan Yesus memberikan kuasa membawa laut terberau. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Sekian dan terima kasih dari teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Setelah kita melakukan diskusi, kita sudah menampilkan presentasi kita atas materi kita pada hari ini. Apakah semuanya merasa puas dengan jawaban-jawaban dari setiap kelompok? Tandanya kalian sudah puas, Ibu akan bertanya. Apa itu artinya fenomena alam? Semuanya menjawab kalau sudah mengerti. Fenomena alam adalah fenomena alam yang luar biasa. Mengapa fenomena alam bisa terjadi? Karena itu kemahakuasaan Tuhan. Apa bukti kemahakuasaan Tuhan di dalam fenomena alam? 1. Yesus meredakan angin ribut. Yang kedua, ya laut berau menjadi baru. Setelah kita belajar kuasa Tuhan tidak terbatas, kita belajar tentang fenomena alam. Fenomena alam itu adalah kejadian yang luar biasa. Ternyata fenomena alam itu selain memberikan keindahan seperti pelangi, bulan purnama, bulan sabit, gerhana bulan, gerhana matahari, ada fenomena alam lain juga yang bisa membahayakan. Tapi anak-anak, apapun itu fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitar kita, apa sikap kita untuk menghadapi hal tersebut? Yang pertama yaitu harus berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan. Yang kedua, harus tetap berhati-hati. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan sama Ibu? Tidak. Semuanya senang belajar hari ini? Senang, Bu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, Tuhan tetap melindungi kita. Setelah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak, tetap semangat di dalam belajarnya, tetap berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab. Karena itu adalah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Siapa yang bisa jadi kita di dalam doa? Ya, mari maju mari. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, yang Yesus Kristus, yang Roh Kudus, yang kasih Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengumpul dan memulai kegiatan kebaikan kami dari awal sampai akhir. Tuhan, sekarang kami sudah menyelesaikan kegiatan kami, Tuhan, berkatilah Ibu Guru kami, Bu Mariani yang telah mengajari kami, Tuhan, dengan melatih kesehatan Tuhan dan satu Tuhan, berkati juga teman-teman kami, Tuhan, kami yang dalam kami, karena Yesus kami berdoa, amin.